Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Nice to meet you. All of my students, before we start our lesson, let us pray together. Ready to pray? Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita senam otak dulu ya. Oke, tangan anak-anak taruh di bawah telinga. Oke, kita pijit dari bawah ke atas. Hitung sampai 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada video pembelajaran ini yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan, keberanian, bekerja baik dalam tim, dan juga memiliki inovasi untuk mengembangkan usahanya. Setelah ini Mem akan memberikan video tentang profil seseorang ya, profil seorang pengusaha yang sukses di Indonesia, yang mana semoga profil seseorang ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat anak-anak. Oke, simak videonya ya. Belajar dari biografi Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong, sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerja serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis di berbagai bidang. Dan kesuksesannya itu dimulai dari nol. Julukan si anak singkong yang disematkan kepada Khairul Tanjung dikarenakan beliau memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Mari kita simak kisahnya agar dapat menginspirasi kita semua. Khairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Khairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Khairul Tanjung bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras dan mencari cara agar dapat membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku-buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko dengan menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun, pada akhirnya usaha tersebut bangkrut. Namun kegagalan tersebut tidak membuat beliau putus asa. Khairul Tanjung bangkit dan memulai usaha bersama 3 temannya dengan membuat perusahaan PT Pariarti Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usaha tersebut terbilang sukses, namun Khairul Tanjung kurang puas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah dengan ketiga temannya karena ingin membangun usaha secara mandiri.
Dengan keahlian dan semangat kerja keras, kesuksesan pun perlahan datang menghampirinya. Beliau sukses membangun para grup dengan nama perusahaan Para Inti Holindo. Pada 1 Desember 2011 berubah nama menjadi CT Corp yang dikenal hingga sekarang. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Megacorp, CT Global Resource, dan Transcorp atau Trans TV. Beliau sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain, seperti Bank Karman berubah nama menjadi Bank Mega. Beliau juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia, hingga Trans TV dan Trans 7. Namun perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira. Bapak Khairul Tanjung jatuh bangun dan kerja keras untuk membesarkan perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Trans TV terus berkembang dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel TV saja, Khairul kemudian mengambil alih saluran TV 7 dan merubah namanya menjadi Trans 7. Mulai dari situlah Trans TV dan Trans 7 dapat menyumbang kekayaan terbesar dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini Bapak Khairul Tanjung tercatat salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Bapak Khairul Tanjung, modal memang penting dalam sebuah bisnis. Namun, kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang terpenting dalam sebuah bisnis menurut beliau adalah mengembangkan jaringan atau networking seluas-luasnya. Mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional adalah segalanya dalam bisnis. Membangun kepercayaan pasar sama pentingnya dengan membangun integritas. Bagi generasi muda yang akan terjun ke dunia bisnis, si anak singkong ini berpesan agar generasi muda bersabar dan menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Karena membangun bisnis itu butuh proses panjang. Jangan sampai terpancing untuk menggunakan jalan pintas atau instan. Menurut beliau, Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untungnya kecil. Karena beliau pun mendapatkan keuntungan pertamanya sebesar Rp150. Sangat kecil, Bung. Demikian sekilas kisah sukses Bapak Khairul Tanjung si anak singkong. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk sobat semua. Oke sobat, ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu. Bagaimana video tentang profil Bapak Khairul Tanjung yang disebut si anak singkong ya. Nah, anak-anak, semoga setelah melihat video tadi dapat menginspirasi anak-anak dan semakin semangat belajar. Oke. Nah, kita lanjut pada materi pembelajaran kita pada slide kedua ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, Mem ingin mengingat kembali materi di tema 4, yaitu kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentu anak-anak masih ingat kan apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan dengan menghasilkan barang. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Lalu kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Berbagai kegiatan ekonomi tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian lahan basah, dinamakan pula pertanian sawah. Pertanian lahan basah paling optimal jika dikembangkan di wilayah dataran rendah seperti di Kerawang, Purwakarta, Bekasi, Subang, Indramayu, sekitaran Sumatera, dan juga Kalimantan. Lahan kering
yang memiliki ketinggian sekitar 500 sampai 1.500 meter. Ketiga, pertanian ladang. Pertanian ladang adalah jenis usaha pertanian yang memanfaatkan lahan kering. Artinya, dalam pengolahan tidak memerlukan banyak air. Pertanian ladang atau kita kenal dengan pertanian tegalan dibedakan dua jenis, yaitu pertanian ladang berpindah dan pertanian ladang tetap. Kedua, perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh orang perorangan dan juga oleh pemerintah. Hasil perkebunan misalnya teh, kopi, cengkeh, tembakau, karet, kelapa sawit, coklat, dan sebagainya. Ketiga, perikanan. Kawasan perikanan laut yang potensial berada di Selat Malaka, perairan Maluku, dan juga sektor pertanian pantai utara Jawa. Ragam kegiatan ekonomi yang keempat yaitu peternakan, yang mana dilakukan secara kecil-kecilan dan sebagai usaha rumah tangga. Adapun pemeliharaan hewannya yaitu sapi, kerbau, dan lain-lainnya. Ragam kegiatan ekonomi yang kelima ada perindustrian. Kegiatan perindustrian ada yang berupa kegiatan industri rumahan dan juga ada kegiatan industri besar-besaran seperti pabrik. Kegiatan industri pabrik menggunakan mesin yang modern. Nah, adapun contoh dari hasil kegiatan industri pabrik misalnya pesawat terbang, lalu kendaraan bermotor, ada juga menghasilkan kertas, ada juga elektronik, dan juga tekstil. Kegiatan industri keenam ada pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan bahan galian, meliputi observasi, eksplorasi, dan penambangan berbagai macam mineral atau barang tambang, biasa terkandung di dalam litosfer maupun di permukaan bumi. Perbedaan kegiatan ekonomi membuat adanya perbedaan status sosial dan sekelompok orang, serta perbedaan perekonomian dan juga gaya hidup. Untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup, harus dikembangkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Anak-anak, berikut LKPD PKN pada video ini ya. Dan LKPD ini akan memberikan di Edmodo. Silakan anak-anak lihat LKPD-nya di Edmodo, oke? Materi pada video pembelajaran ini sudah disampaikan dan semoga anak-anak bisa memahaminya dengan mudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, my student.